Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Barkah dalam rangka menyambung tali silaturahmi kita dan juga dalam rangka menuntut ilmu dinul Islam yang insya Allah akan menjaga kita agar tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada suri tauladan kita, contoh kita, uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta segenap pengikut-pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan ikhwati fillah semua. Selamat datang di Masjid Al-Barkah. Selamat datang di kajian yang kehadirannya selalu kita tunggu-tunggu, karena membawa manfaat untuk kita agar dapat memperbaiki keimanan kita, meningkatkan tingkat keimanan kita agar dapat menggapai surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bangkit bersama Islam. Jika kita melihat sekilas dari tema ini, maka kita akan mengambil 3 suku kata, yaitu bangkit, bersama, dan Islam. Bangkit berarti bangun. Bangun berarti lebih baik dari saat ini. Bersama berarti menyerupai, tidak lebih dan tidak kurang, sama persis. Dan Islam berarti adalah agama yang lurus, agama yang memiliki peraturan yang harus kita taati, yang memiliki perintah yang harus kita jalani, dan memiliki larangan yang harus kita jauhi. Jika kita mengambil satu garis besar, maka bangkit bersama Islam adalah bangkit memperbaiki diri kita, membangun diri kita agar lebih baik dari saat ini, mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam, agar senantiasa kita dibimbingnya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita telah memiliki narasumber yang insya Allah dapat menjelaskan kepada kita, dapat menjadikan kita lebih tahu bagaimana cara bangkit bersama Islam. Di sebelah saya, tepat di sebelah kiri saya, yaitu Ustaz Salahuddin Al-Quds. Beliau telah kami hadirkan agar dapat menjadikan kita semua mengerti tentang bagaimana cara bangkit bersama Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke sesi yang pertama dengan bersama-sama membaca basmalah. Kepada Ustadz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسنة. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat fiddin asyhadulillah wa ajmain. Ya, ada instruksi dari jamaah masih ke depan ya. Timur untuk maju ke depan ya. Harusnya ingatkan deh. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang insyaallah majelis yang didoakan malaikat mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan termasuk majelis zikir yang sebenar-benarnya. Mari kita melandasi pertemuan yang mulia ini dengan sebesar-besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya bacakan 3 ayat yang sering Rasulullah SAW bacakan di dalam mukadimahnya karena pentingnya masalah takwa. Dengan landasan yang mulia, mudah-mudahan Allah memahamkan kita kepada dinnya dengan pemahaman yang sebenar-benarnya sebagaimana dipahami oleh salafun saleh. Dan semoga ilmu kita berkah, yaitu dengan adanya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang pegang teguh pada sunnah beliau sampai akhir riwayat dunia ini. Saudara sekalian seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tadi bangkit bersama Islam. Tidak mungkin bernilai kebangkitan yang mulia kecuali dengan bersama Islam. Artinya bangkit kepada perubahan. Maka pernah ada para pakar yang sering main di internet, websitenya, pernah bikin satu kata yang indah tapi singkat, kemudian beberapa yang mengakses kata itu, menyatakan setuju atau iya. Pertama yaitu dengan kata sukses. Setelah beberapa waktu dilihat berapa yang setuju dengan kalimat sukses itu, maka ada kurang lebih 5 ribuan. Karena semua senang yang namanya sukses. Tapi setelah dicoba dirubah lagi, ada kata lagi, yaitu sehat. Ternyata sehat lebih banyak jumlahnya. Sehingga apa artinya sukses dalam tanda petik berhasil dalam usia dunia ini, tapi ternyata sakit. Sehingga kekayaan yang banyak tidak bisa dinikmati kalau sakit, sehingga banyak orang mengatakan lebih enakan sehat, kata bapak ya kan, kebanyakan sehat. Kalau sehat itu sekalipun makan hanya nasi putih sama ayam kampung sudah cukup nikmat, itu Pak ya. Nah, kemudian ternyata dihitung-hitung ternyata jumlahnya berlipat ganda, karena kalimat sehat lebih disenangi ternyata. Tapi begitu dirubah lagi dengan perubahan. Nah, perubahan tentu perubahan ke arah kebaikan, perubahan yang bernilai positif atau bangkit
bangkit yang menilai positif, bangkit yang nilainya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau perubahan bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata luar biasa, ngitungnya sudah susah. Jadi kalau gitu 3 kata ini sukses orang seneng ya, tapi sehat ternyata lebih seneng, tapi perubahan itu ternyata lebih disukai. Perubahan karena apa? Atau bangkit ke arah apa? Bangkit atau perubahan ke arah yaitu peningkatan iman. Ya kan, ini yang mesti kita camkan, yang mesti kita wujudkan. Maka ada kisah, dan ini diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kaitannya ayat ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah mukmin yang sebenar-benar iman. Dalam satu riwayat di tafsir Ibnu Katsir itu jelaskan ada seorang sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW di waktu pagi. Setelah mengucapkan salam, ya, kemudian sahabat tadi menjawab, Rasulullah SAW mengucapkan salam dan dijawab, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, yaitu seorang sahabat yang bernama Haris bin Misam. Ya Haris, kaifa asbahta? Wahai Haris, bagaimana kamu pagi-pagi ini? Kalau kita ketemu, kaifa asbahta? Gimana jawabnya? Tahu bahasa Arabnya. Kaifa asbahta? Bagaimana kamu pagi-pagi ini? Ya, kalau sudah tahu, alhamdulillah bi khair. Itu alhamdulillah bi khair. Ternyata sahabat jawabannya bukan sekedar itu, karena tahu bahwa pertanyaan dari seorang nabi yang mulia, maka tentu pertanyaannya lebih mendalam. Maka jawabannya apa seorang sahabat? Yaitu asbahtu mu'minan haqqo. Aku pagi-pagi ini dalam keadaan iman yang sebenar-benar iman. Luar biasa jawabannya. Langsung dikejar Rasul pertanyaannya. Nah, tadi jawaban tadi. Inna likulli syai'in haqiqah wa ma haqiqatu imanika. Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Dan apa hakikat imanmu? Kalau memang kamu merasakan mukmin yang sebenar-benar iman. Jangan tanya sholat jamaahnya sahabat, tidak pernah ketinggalan. Bahkan satu riwayat, kalau sudah pemandangan adzan itu ada riwayat kalau ngambil air wudu itu seolah-olah yang satu dengan yang lainnya nggak kenal, karena seriusnya untuk ambil air wudu mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan masih cengengesan, bahkan udah tua kadang-kadang soft itu masih sempet-sempetnya cewek-cewek di belakang, supaya masih bisa begitu orang kita itu. Nah, jamaah sekalian, ini jadi sahabat ditanya langsung tadi, inna likulli syai'in haqiqah wa ma haqiqatu imanika. Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Kalau itu apa hakikat imanmu? Kalau kita ditanya, apa jawabannya? Kan gitu. Tentu punya jawaban sahabat ini. Maka jawabannya yaitu azabtu anid dunya wa azabtu laili wa ma'tu nahari. Azabtu anid dunya, aku telah mengetahui. Azabtu ini bisa bermakna aku sekarang tidak mencintai dunia juga boleh. Karena tahu tentang hakikat dunia. Artinya tahu tentang qimatu dunia, timbangan dunia itu seberapa itu tahu, maka tidak mencintai dunia. Zuhud pengertiannya sekarang sudah tahu tentang tujuan hidup ini apa. Dan zuhud bukan berarti nggak boleh kaya ya, boleh kaya tapi tidak pernah menaruh kekayaan di hatinya. Demikian para ulama. Jadi cukup di telapak tangan, ya kan? Tidak pernah taruh di hatinya. Jadi kalau gitu para sahabat itu zuhud ya. Sekalipun yang kaya tetap zuhud.
Zuhud tidak identik dengan jalannya lemes, mundur-mundur, pakaiannya kumel, bukan berarti begitu, ya kan? Karena ternyata sahabat bukan begitu. Ya. Azabtu anid dunya, wazartu laili, dan aku begadang di waktu malam. Pertanyaannya, ngapain begadang di waktu malam? Ya? Sahabat begadang di waktu malam itu ngapain bahasa Jakarta? Ngapain? Kenapa? Apakah nonton bola? Ya, tidak. Ternyata para sahabat itu yang namanya qiyamul lail itu boleh dikatakan tidak pernah ketinggalan. Bahkan termasuk para imam, dalam satu riwayat kalau ketinggalan qiyamul lail itu bisa menangis. Kalau kita kan tenang-tenang ya kan. Jangan kan qiyamul lail, subuhnya kesiangan saja masih tenang kan. Ketinggalan di jamaah biasa-biasa saja kan itu. Tapi nanti kan bangkit nanti udah nggak begitu lagi. Jadi azhartu laili, aku begadang di waktu malam. Dan termasuk kunci masuk jannah. Maka pada waktu Rasulullah setelah masuk Madinah, hijrah ke Madinah, kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengikuti Nabi di belakangnya apa yang akan diucapkan Rasul pertama kali di Madinah. Maka sabdanya yaitu afsus salam, tebarkanlah salam. Dan salam adalah doa. Ingat, salam ini doa, bukan pematas, tapi doa yang begitu mulia. Maka afsus salam, tebarkanlah salam. Wa'imut ta'am, berikan makanan. Makanan khususnya yang tidak mampu, bahkan tabadul to'am ini bagus ya. Kemudian wasilul arham, dan sambung silaturahim. Wasallu billaili wa nasun yang tadkhulul jannata bisalam. Dan salatlah yaitu di waktu malam. Wasallu billaili wa nasun yang, sementara manusia kebanyakan dalam keadaan tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu masuk surga dengan selamat. Jadi afsus salam, atimut ta'am, silul arham, kemudian wasallu billaili wan nas yang tadkhulul jannata bisalam. Kemudian sahabat lagi melanjutkan waktu nahari, dan aku berhaus-haus atau berlapar-lapar di siang hari. Kenapa? Yaitu saum. Ya, saum. Maka ini banyak sahabat, banyak pemuda. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana masih muda di Jakarta ini kemudian tidak saum, hari-hari melihat aurat wanita terbuka. Itu saya sendiri merasakan. Apa kira-kira? Ya kan? Kalau tidak sering taklim begini kemudian tidak saum, ya, beratnya menghadapi lingkungan keadaan yang wanita furianah, wanita banyak telanjang. Maka saum ini penting, ya, saum sunnah. Ya, sebagaimana sabda Nabi, ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Baik para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu, punya kemampuan untuk menikah, maka adalah memiliki kemampuan, maka dalam menikah. Kemudian barang siapa tidak mampu, fa'alaihi bisyam, maka adalah dia sawain lahu bija, karena itu ada perisinya, ada pembatasnya. Jadi dia akan terhindar ya dengan tadi hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Coba sekarang Allah. Jadi sahabat jawabnya wa atma'tu nahari, dan aku bersiang-siang, berhaus-haus di siang hari. Wa ka'anni anduru ila arsy rabbi barizan, dan aku seolah-olah melihat arsy Allah itu tampak. Basirahnya tembus sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni anduru ila
ahlil jannati yatazawaruna fiha. Dan aku juga seolah-olah melihat ahli surga dengan begitu nikmatnya yatazawaruna fiha, yang saling mengunjungi yang satu dengan yang lainnya. Dengan di dalam surah Al-Waqiah, aqilan salam. Coba bayangkan, sambil membayangkan sahabat itu seolah-olah melihat ahli jannah yatazawaruna fiha. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar yatadabun. Dan aku juga seolah-olah melihat ahli neraka itu, mereka saling teriakan yatadabun, ya, saling menyalahkan, saling teriakan. Dan Rasul bersabda, arafta falzim. Engkau telah tahu, maka pegang erat-erat itu. Engkau telah tahu, pegang erat-erat itu. Siapa yang punya keimanan seperti ini, mungkinkah akan ditukar dengan secuil daripada dunia ini? Enggak bakalan ya. Dan ini adalah proses tadi, bangkit bagaimana diawali daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang tujuan hidup ini apa. Termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan adalah bangkit dengan keimanan, inilah yang kita harapkan, yang kita tunggu, dan kita serius sungguh-sungguh dengan itu. Sama sekali Allah. Kemudian kalau kita mau bangkit, tentunya tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tahu tentang Islam tentunya kan, itu tentu tentang masalah Islam. Hingga ada di dalam kitab salah satu usul, yaitu 3 pokok yang wajib dipahami umat Islam. Itu di situ ada bahkan menerangkan tentang 4 hal yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama yaitu ilmu, khususnya adalah ilmu tentang usul salasah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatu bidinil Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal tentang dinul Islam. Yang kedua yaitu mengamalkannya, ya tadi bil adilah, dengan dalil, dan mengamalkannya, diamalkan. Setelah ilmu diamalkan, yang ketiga yaitu mendakwahkannya, didakwahkan. Yang keempat yaitu sabar atas menimpa di dalam dakwah itu. Cuma sekarang yang dimaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang pertama adalah bagaimana ilmu. Jika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan, lau ma anzalallah hujjatan linnasi illa hadhihi surah lakafathu. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kecuali hanya ayat ini, maka sungguh sudah cukup, yaitu surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Al-istighraqiyah, semuanya rugi, illa alladziina aamanu, kecuali yang beriman. Kalau nggak iman rugi. Kalau nggak iman percuma. Ya, kalau nggak iman ini percuma. Maka nikmat terbesar adalah nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Yang tidak ada ikhtilaf di antara para ulama sejak dahulu sampai sekarang ini, nikmat iman. Ini kan? Kecuali orang beriman, wa amilus sholihah, kemudian beramal soleh. Kemudian tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr, saling menasihati dengan al-haq dan saling menasihati dengan kesabaran. Sama sekarang Allah. Jadi ilmu bagian yang penting, maka taklim tentang masalah ilmu ini merupakan hal yang
yang pertama dan utama. Sehingga Imam Al-Bukhari di dalam mukadimah kitabnya beliau jelaskan al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Ilmu sebelum berkata dan belum berbuat. Artinya perkataan berdasarkan ilmu, perbuatan harus berdasarkan ilmu, karena ini dihisab si Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan kita, maka mengucapkan harus benar, ya, berkata harus benar. Bahkan Nabi bersabda, "Fal yaqul khairan," kalau dia sebut bicara yang baik, gak bisa bicara baik maka diam. Ya, gak bisa bicara baik, bicara diam. Karena nanti akan hisab si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal harus juga berdasarkan ilmu. Betapa banyaknya kaum muslimin yang masih ikut-ikutan mengamalkan satu amalan yang ternyata bukan dari Islam. Masih banyak, ya, masih banyak. Apalagi yang namanya ikut Valentine banyak, ya kan? Bisa ikut-ikutan. Gimana bisa begitu? Itu kan karena kebodohannya. Ya. Itu bukan bangkit, itu namanya hancur, ya kan itu. Mudah-mudahan sini nggak ada yang ikut, ya kan? Kalau mau ikut ya tobat kan, gitu kan? Tobat, jangan panggil lagi. Betapa banyaknya yang masih ikut-ikutan yang namanya ulang tahun, kemudian niup lilin, ya kan? Nyalain lilin, niup lilin, dan nggak ngerti apa tujuannya. Tahu, yang penting ikut saja. Nanti dengan nyanyi panjang umurnya. Nah, padahal apa maksud orang Nasrani nyalakan lilin itu? Siapa yang tahu? Pada waktu nyalakan lilin itu Yesus datang. Pada waktu meniup lilin Yesus ke surga. Kemudian banyak yang ikut-ikutan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan ilmu ini penting. Sehingga banyak orang yang beramal masuk kepada amalan jahiliyah tapi tidak merasa apa-apa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan innama tunqadu urul Islam urwatan idza nasa fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Sungguhnya Islam itu ikatannya kan udah satu demi satu. Idza nasa fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Hingga suatu saat hidup pada satu masa umat Islam tidak mengenal tentang jahiliyah, ikut kepada amalan jahiliyah tapi dia tidak merasa. Jadi Islam itu aku dari kata satu demi satu hingga suatu masa nanti ada umat Islam yang ikut demikian dan dia terjerumus pada jahiliyah. Jadi kembali lagi al ilmu qabla al qauli wal amal, dasarnya Imam Al-Bukhari yaitu surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang dibanding dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, ya, sampai demikian pentingnya, dan khususnya adalah ulumuddin, ulumus syar'i. Dia adalah ilmu yang mulia. Dia adalah ilmu yang sakral. Ya, dia adalah ilmu yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Cuma sekali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangkitnya pertama yaitu dimulai daripada persoalan bagaimana serius untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah merupakan problem umat Islam, ya, problem umat Islam yang mana kita supaya tahu sama-sama, jika dalam kesempatan ini Anda sampaikan problematika umat Islam sekarang ini. Kalau kita perhatikan, yaitu terkena penyakit yaitu dhaaf, yaitu lemah, yang tidak berlebihan, ya. Supaya nanti terbuka semua dan pahami masalah ini. Kalau diambil satu contoh, kalau seorang dokter ingin mengobati pasiennya, maka pasiennya biasanya ditanya dahulu,
sudah berapa hari sakitnya, apa yang dirasakan. Kemudian setelah itu kemudian didiagnosa lebih lanjut, kemudian dikasih obat. Tidak langsung kemudian dikasih obat, ya, kecuali dokter hewan ya. Kalau dokter hewan, dokternya nggak pernah tanya pada pasiennya, ya, tanya sama yang punya hewan tadi. Tidak berlebihan kalau katakan terjangkit penyakit dhaaf, yaitu lemah. Lemah apa? Dhaful iman, lemah imannya yang pertama. Lemah imannya. Sepakat nggak sama sekarang uang? Sepakat kalau lemah imannya? Sepakat. Kalau tidak beriman nggak sepakat ya, karena tetap ada imannya tapi lemah imannya. Indikasi yang sederhana yaitu karena akidah Ahlussunnah yang namanya iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amalan. Ya, tidak bisa keimanan itu dipisahkan dengan amalan. Ya. Berapa kaum muslimin yang begitu dikumandangkan adzan kemudian segera untuk bergegas-gegas untuk sholat berjamaah? Berapa persen kira-kira? Berarti kita mengatakan sudah ada 50%? Berarti mengatakan 40%? Turun, nggak berani juga. 30% buruan. Ya. 20%. Nah, ukurnya sekarang kalau Jumat itu jumlahnya berapa, dihitung semua. Kalau perlu setiap masuk pakai hitungan ada berapa. Terus subuh yang masuk ada berapa. Jadi bikin persentasenya. Kira-kira ada berapa? 5% dulu ada. Itu secara umum demikian itu. Ya, itu secara umum demikian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tetap senantiasa setiap saat ya. Karena betapa banyaknya keutamaan. Bahkan tentang sholat berjamaah dan jamaah itu di masjid itu sebagian ulama, dan ini lebih kuat hujahnya, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain artinya setiap pribadi muslim maka dia datangi sholat berjamaah, dia upayakan betul-betul ya, dia memanage waktu betul-betul bagaimana supaya bisa menghadiri sholat berjamaah. Karena ujarnya banyak diantaranya tentang pada waktu peperangan. Pada waktu peperangan Rasulullah SAW masih memimpin dengan berjamaah. Ya. Jadi jamaah dibagi dua sholat dalam sholat khauf itu ternyata masih berjamaah. Kemudian Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang yang buta, yang tidak ada menuntunku ke masjid, rumahku jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Bolehkah aku untuk tidak sholat berjamaah?" Pertama Rasul bolehkan, kemudian setelah itu dipanggil kembali. "Hal sami'ta nida ya Ibnu Maktum, apakah kamu dengar seruan ada baik Ibnu Maktum?" Maka jawabnya nana. "Kalau gitu kamu wajib sholat jamaah." Gimana kalau begitu kan? Dan ternyata para sahabat kalau ketinggalan sholat berjamaah itu menyesal. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari ketinggalan jamaah asar karena ngurusin kebun kurmanya. Itu menyesal dan menyesal, akhirnya kebun kurmanya dijual, disodakokan, mudah-mudahan bisa menutupi ketinggalan sholat berjamaah. Ada nggak kita gitu? Gara-gara urusan ini nanti kita jual saja, sodakokan. Sampai begitu itu ternyata. Makanya yang berbicara fardu ain
Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi khalifah, ya karena jamaahnya kan real betul ketahuan, yang gak hadir itu ketahuan. Siapa yang gak hadir? Si fulan kenapa? Mari dia Amirul Mukminin, dia sakit ya Amirul Mukminin. Kalau gitu nanti kita tengok. Jadi real betul siapa yang gak hadir kenapa? Oh dia lagi keluar kota, oh dia lagi ketahuan. Kemudian begitu ditengok, kemudian salam, kemudian yang sakit tadi keluar. Kemudian kenapa kok enggak jamaah sakit itu? Kok bisa menemui saya? Iya, karena saya kedengaran suara Amirul Mukminin dari dalam rumah saya, maka saya keluar. Kemudian Mendoto bertanya, kalau yang manggil Amirul Mukminin kamu segera keluar, bagaimana yang manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu nggak keluar? Jadi bahasanya dengan demikian. Aja Mas Barakallah, kalau sakitnya kok nyata masih bisa jalan? Masih kan? Nah, jadi karena apa? Dhaful iman, rumahnya. Kalau imannya kuat, mesti gak bakalan bagaimana dia untuk mengejar tentang sholat berjamaah. Mari kita bangkit dari mulai ini. Mari kita bangkit dari mulai sholat berjamaah. Mari kita bangkit mulai kita bisa bangun sendiri. Kan banyak anak muda ini masih dibangunkan orang tuanya, termasuk lulusan pesantren. Ya maaf, barangkali ada lulusan pesantren. Anak saya ada beberapa lulusan pesantren itu subuh masih rutin, sudah tamat kalau pulang itu bangunin. Karena kalau di pesantren biasanya ada lonceng kan gitu. Kalau begini ceritanya gimana ya? Ini belum tumbuh kesadaran baru, ya belum tumbuh kesadaran baru. Ya, sehingga saya bahasakan masih seperti mentalnya gerobak bakso. Kalau nggak didorong nggak jalan. Jadi masih didorong, apa yang didorong? Bagaimana pemuda yang tumbuh kesadaran baru? Bahkan syabun masya'afi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya dia penuh dengan ibadah kepada Allah, yang salah satu yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Mari kita bangkit mulai dari itu, bangkit dari sholat berjamaah. Kalau ngomongnya banyak tapi nyatanya sholatnya ketinggalan terus, ya bahkan tidak berjamaah, sudah susah kan gitu. Jamaah sekalian rahmatullah. Nah, kemudian yang kedua, dhaful ilmi, lemah ilmunya. Ilmu Islam kalau ilmu umum ya jalan. Bahkan dari mulai sekarang ada, bukan TK lagi, ada playgroup. Kalau ada lagi baru lahir diajari. Ya, tapi yang diajari apa isinya? Yang banyak adalah tentang urusan dunia. Ditanya, nanti cita-citamu apa? Jadi dokter. Kenapa? Kok dokter jadi pilot? Kenapa? Ujung-ujungnya karena dokter duitnya banyak, kan gitu. Jadi sudah mulai ditanamkan hal-hal yang bagaimana cinta dunia. Gak ada cinta apa? Mati syahid, gak ada. Ada nggak? Anak TK ditanya, nah cita-cita apa? Mati syahid. Enggak asik kan gitu. Nah ini mulai kita harus bisikan gitu. Cita-cita apa? Mukminan haqqo, mukmin yang sebenar-benar iman, yang itu yang mulia kan gitu. Gambaran dunia yang digambarkan seperti bagaikan sayap nyamuk. Ya, sederhana kalau di dunia itu istilahnya seperti bagaikan sayap nyamuk. Jadi ringan, gak ada harganya sebetulnya. Coba sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dhaful ilmu, lemah ilmunya. Mau dites. Kalau lain hari nanti, kalau ditanya, dikasih kertas satu-satu, dikasih pulpen, kemudian suruh nulis, coba sebutkan bulan Hijriah dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Pakai tulisan Arab kalau dulu. Yang lulus berapa kira-kira? Termasuk pengurusnya, ya kan? Lulus nggak kira-kira? Kurang tahu ya. Atau tidak pakai bahasa Arab, sudah turun nggak usah bahasa Arab. Kira-kira urut nggak bisa disebutkan bulan Hijriah?
Iya kan? Ya. Maka dhaful ilmi, lemahnya ilmunya. Yang ketiga dhaful fahmi, lemah di dalam memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Sehingga ada paham sesat, ada pengikut. Kenapa? Karena nggak punya ilmu standar yang dipegang, nggak punya. Manhaj Ahlussunnah tidak diketahui. Sehingga ada paham, ada kelompok jelek-jelekan sahabat, pengikutnya ada. Iya kan? Ada mengaku nabi, nabi palsu, ada pengikutnya. Ya. Ada yang kalau masuk di dalam itu supaya dimandikan oleh gurunya kemudian dipocong, supaya mati sebelum mati. Ini ada saja. Nah, kenapa? Karena nggak punya standar di dalam pemahaman. Maka 3 hal penting, ya, yang ini problem kita bersama. Lemah imannya, dhaful iman, dhaful ilmi, dan dhaful fahmi. Ini problem kita bersama. Dan kita nggak usah tunjuk sana sini. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita serius dalam persoalan ini. Akibat dari 3 hal yang pokok ini, maka akhirnya dhaful ukhuwah, lemah persaudaraannya. Ya kan? Kenapa lemah? Kalau lemahnya iman, lemah imannya mesti lemah persaudaraannya. Mesti itu sudah karena aksioma yang dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna maksudnya orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau beriman, kalau imannya kuat, mesti persaudaranya kuat. Itu sudah aksioma, otomatis akan begitu. Imannya lemah, mesti persaudaranya. Terus lemah apa lagi? Dhaful iqtisadiyah, lemah perekonomiannya. Lemah yang lainnya, lemah yang lain. Karena dari 3 hal ini dulu. Kita mulai yang mana ini, dari yang mana? Mengkaji dari persoalan iman atau persoalan pemahaman? Saya keutamakan yang masalah pemahaman. Sampai jam berapa ini? Jam 11. Ingat ya. Dari dhaful fahm, masalah pemahaman. Di mana-mana ini saya sampaikan dalam persoalan, karena sekarang ini sudah tuntutannya harus paham tentang persoalan manhaj ini. Hari ini ada seorang mengatakan anak muslim. Apakah dijamin pemahaman Islamnya pasti benar? Tidak bisa. Sehingga ada Islam sosialis. Ada nggak dulu Islam kok sosialis? Nggak ada. Liberalis, Islam kok liberal? Ada nggak? Nggak ada. Karena bisa ada kan Islam liberal. Ada Islam sosial, ada liberalis, ada sekularis. Termasuk Madiyah yang ngaku ada nabi baru, ya, termasuk yang namanya Syiah dengan berbagai bentuk perpecahannya Syiah. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau gitu kita bagaimana kepada pemahaman ini? Kalau kita ambil garis besar dalam persoalan pemahaman, umat Islam ini dibagi ada 4 pemahaman. 1, fahmul Islam min ghairi masdari. 1, memahami Islam tidak dari sumbernya. Laisa minal Qur'an wa laisa minas sunnah, bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Bagaimana memahami Islam kok bukan dari Quran, bukan dari sunnah? Ketemu kebenaran enggak? Ya enggak mungkin lah. Ya kan? Dia lebih percaya kepada senyalemen Joyoboyo. Ya, yang di Jawa ini. Ya, wah Joyoboyo itu sudah ini akan tahun akan jadi begini. Dia yakin itu daripada petunjuk Allah yang berupa Al-Quran. Ya. Islam mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Pertanyaannya, mungkin nggak? Bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah? Nggak mungkin. Al-Quran sendiri memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Banyak Al-Quran memerintahkan mengikuti sunnah. Salah satunya surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Qul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, insyaallah kami mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat ini, ada satu kaum yang merasa paling cinta kepada Allah. Kemudian turun ayat ini, ukuran cinta kepada Allah maka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mencintai Allah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingkar sunnah yang dulu pernah merebak ya tahun 90-an dulu. Ya, para pemuda kena, kota-kota besar banyak kena ingkar sunnah. Alasannya sederhana. Al-Quran kan dijamin asli, dijamin murni. Kalau hadis kita ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, dan lain sebagainya, maka daripada pusing itu sudah cukup Al-Quran saja. Ya, sehingga akhirnya cukup Al-Quran. Dan bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah? Al-Quran merintahkan aqimis shalah, tegakkan sholat, dicontohkan oleh Rasulullah sama cara sholatnya, shallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Coba sekarang rahimahullah. Jadi yang kedua, fahmul Islam bil Quran, dan Islam dengan Quran saja menolak sunnah. Bagaimana? Mungkinkah mendapatkan kebenaran yang tidak mungkin menolak sunnah? Karena iman sebagian menolak sebagian, boleh enggak? Enggak boleh. Ulaika humul kafirun, haqqan, kafir yang sebenarnya, yang menolak kepada. Yang ketiga, fahmul Islam bil Quran was sunnah. Memahami Islam kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Bisa benar, bisa salah. Kok begitu, Ustaz? Al-Qur'annya benar, kalau ditafsirkan salah bisa salah. Qur'annya benar tapi ditafsirkan salah. Ya. Jadi bagaimana menafsirkannya harus betul. Kalau menafsirkan salah maka ada pertanyaan, ala fahmi man, menurut pemahaman siapa? Orang jil mengatakan dengan landasan surah Taubah ayat surah Baqarah ayat 162 ayat 62. Surah 62 yang dia mengatakan jangan menyalahkan Yahudi, jangan menyalahkan Nasrani. Bahkan Al-Qur'an pun membenarkan tentang itu. Dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah 62 dipahami bahwa itu boleh adanya pluralisme. Semua agama. Apakah tafsirnya begitu? Tidak. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba buka, kalau hanya lihat terjemahannya sepertinya iya kan. Jumlah orang Yahudi, orang Nasrani, Sabiin, barang siapa iman kepada dan akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi roh mereka, sifat mereka, tidak ada khawatir atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Benar kan? Oh iya, benar juga kalau gitu. Ya padahal tafsirnya tidak begitu. Ini pertanyaan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi menanyakan bagaimana nasib orang Yahudi dahulu yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, kemudian beramal. Dan kalau kita ya setelah turunnya Al-Quran ya, kepada Rasulullah SAW, turunnya Al-Islam, ya, kemudian ada orang Yahudi Nasrani yang mendengarkan dakwah Islam, sekalipun dia mungkin punya Taurat yang asli, mungkin punya Injil yang asli, tapi dia tidak mau Islam, sudah dengar dakwah Islam. Bagaimana nasibnya?
bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Mijat yang Muhammad berada di tangannya. Kama qala Rasulullah, la yu'minu bi ahadin min la yusminu min ahadin Yahudiyin wala Nasraniyin thumma lam yu'minu bima jitu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang yang mendengar tentang aku, tentang risalah Nabi Muhammad SAW, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepada yang aku bawa ini, maka dia menjadi penghuni neraka. Jadi tidak ragu lagi dalam persoalan ini. Dan ayat lain juga jelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Coba Allah. Jadi Qur'annya benar, kalau ditafsirkan salah bisa. Maka inilah tuntutan kita berilmu serius dalam persoalan ini. Yang terakhir yaitu famul Islam bil Quran was sunnah. Karena kita membagi bersama Islam, jadi bagaimana membagi Islam kan itu. Dengan Quran dan sunnah ala fahmi salafus soleh, dipahami menurut pemahaman salafus soleh. Salaf artinya yang terdahulu, soleh yang soleh. Nabi bersama sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang berjungsi. Jadi Al-Quran dipahami menurut Rasulullah SAW, karena manusia yang paling tahu tentang Al-Quran siapa? Ya Rasulullah. Setelah Rasul siapa? Ya sahabat. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Terangkan dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat dan orang yang mengikuti jejak mereka, seperti dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Wasabiquna awalun, dan orang pertama-tama Islam dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ayat ini walladzina tabau, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Enggak cuma-cuma ayat ini sampai walladzina tabau, orang-orang ikuti mereka, jejak mereka. Kenapa Allah cantumkan itu? Tidak cuma-cuma. Persoalan yang sangat jelas, persoalan yang sangat penting. Walladzina tabau. Maka nggak boleh kadang ada orang yang bicaranya kelebihan. Sahabat kan juga makan, kita juga makan, sama-sama berkali-kali. Iya sama-sama makan, tapi beda. Sahabat itu kelebihan di dalam apa terangkan oleh Allah. Abu Bakar bahkan diterangkan dalam Al-Quran bagaimana bersama Rasulullah SAW. Bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu, bagaimana kata Utsman bin Affan, bagaimana kata Ali bin Abi Thalib, dan ini termasuk mubasysyirina bil jannah, yang dijamin masuk surga. Kemudian ada paham mencoba mencintai satu mengkafirkan yang lain. Aneh kan itu. Jamaah sekalian. Jadi mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dipahami menurut salafus saleh, dan ini bukan nama kelompok. Ya. Manhaj ini bukan bapak, tapi seluruh kaum muslimin kita ajak kembali itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan mereka. Khairul quruni qarni, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Nabi bersama sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Biasa sering menggunakan bahasa yang mudah. Kalau ingin dapat madu asli, gimana caranya? Kan orang bilang, kalau di kulkas, meledak, susah kalau soal itu. Ya kan? Kalau meledak dikasih yang meledak, lebih dasar kan? Tapi kalau ngambil di sarangnya, ya bukan sarang orang yang keliling, ada sarangnya, enggak gitu. Tapi sarangnya diambil, kita peres, mesti asli. Enggak ada madu yang, ada lebah yang bohong.
Jadi kalau ingin mendapatkan ambil kepada aslinya. Dan alhamdulillah referensi itu terjaga dengan baik. Al-Quran dijamin murninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kata Allah menurunkan dzikra Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah. Termasuk dijaga dengan bagaimana para kufar, para penghafal Al-Quran di berbagai negara, sampai di negara yang di sana dalam pemerintahnya kejam kepada Islam, ternyata ada kufatnya juga. Cina banyak kufat, Amerika ada kufat. Ya, jangan tanya di Arab Saudi, Somalia termasuk paling banyak kufatnya. Jadi kalau imam masjid seluruh Somalia itu mesti hafid. Jadi imam masjidnya. Kalau kita ya di Indonesia minimal tidak 30 juz tapi juz 30 lah. Sudah sampai demikian ini. Ikhwan ini rahmatullah yang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pernah terjadi di masa Khalifah Al-Ma'mun ya, kalau nggak salah Al-Ma'mun, agak hilaf. Ada dakwah maftuhah, dakwah yang terbuka untuk umum. Artinya non muslim boleh hadir. Maka orang Yahudi pun hadir dalam majelis maftuhah itu. Selesai majelis, karena ada dibuka pertanyaan, maka ada pertanyaan orang Yahudi yang begitu bagus. Ya, memang dilebihkan oleh Allah kan orang Yahudi, memang pemikirannya. Tapi sayang mereka sombong ya, bal yang baik tahu. Selesai majelis, setelah bincang-bincang terus sebaiknya saudara-saudara ini masuk Islam aja. Yahudi tadi disuruh masuk. Bulan berikutnya majelis maftuhah gak hadir. Bulan berikutnya gak hadir sampai berbulan-bulan gak hadir. Maka akhirnya ini jangan-jangan karena kita suruh masuk Islam akhirnya gak hadir lagi ini. Ternyata setelah berapa bulan hadir dan menyatakan saya sudah masuk Islam. Gimana ceritanya? Nah, dia cerita, saya ini khotot. Khotot itu artinya ahli nulis galus, nulis kaligrafi. Itu namanya khotot. Dan ada orang yang ahli kaligrafi namanya khotot. Kemudian dalam waktu berbulan-bulan itu ternyata digunakan pertama nulis Taurat. Taurat ditulis dengan tulisan dia yang bagus, tapi isinya ada yang dia buang, ada yang dimasukkan pemikiran-pemikiran dia. Alias Taurat palsu. Setelah itu dibagi kepada tokoh-tokohnya, rohim-rohimnya dibagi, maka mereka welcome dengan senang hati, dengan senang sekali, karena tulisannya bagus apa gitu. Padahal isinya palsu. Begitu pula bikin Injil dengan tulisan yang bagus, dibagi-bagi juga. Wah, malah inden ya, minta lagi ya, pesan lagi. Terus dia mencoba bikin Al-Quran pula dengan isi yang sama tadi, ada yang dibuang, ada yang dibuang isinya, ada yang dimasukkan pemikirannya. Selesai penulisan dikasihkan kepada orang Islam. Maka dibuka, ada apa ini? Kamu coba-coba masukkan Al-Quran ya? Maka digambari langsung kan gitu. Kamu coba-coba ya. Maka akhirnya dia yakin bahwa Al-Quran dijamin sejak zaman itu sudah dipalsukan. Ya, Taurat, Injil dimasukkan, Al-Quran ternyata nggak mampu dipalsukan. Terus kalau Ustaz bicara andai kata ada virus suatu saat nanti yang memakan seluruh kertas yang ada, habis semuanya. Duit habis, ya kertas-kertas nggak ada, tulisan Quran semua habis, semua perpustakaan kosong. Terus orang Yahudi mulai mikir, bagaimana kita nulis Taurat lagi? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Kenapa? Nggak ada yang hafal. Saya pernah orang tokoh Nasrani pendeta
Ada nggak yang hafal? Kalau ada, saya ingin tahu mana yang dihafal. Injilnya kayak apa? Kemudian saya akan hafalkan, saya buka. Nggak ada seluruh dunia yang hafal Injil. Seluruh dunia nggak ada. Bahkan pernah mencoba dihafalkan, bisa pusing sendiri. Maka Taurat nggak mampu, orang Nasrani nggak, orang Yahudi nggak mampu, orang Yahudi, orang Nasrani nggak mampu. Tripitaka makanya nggak mampu. Islam mampu nggak? Pikir lagi. Waktu sebentar aja sudah bisa, karena yang hafid Quran, alhamdulillah saya dengan kawan bikin pesantren tahfidzul Quran 2 tahun di Bogor itu mampu menghafal dan mampu menulis. Ya jadi tinggal panggil. Ya udah bagi ini yang surah Al-Baqarah, ini apa semua kumpul, seminggu sudah jadi. Jadi bani inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan mari kita serius untuk membaca. Adakah bacaan yang mulia melebihi Al-Quran? Tidak ada. Maka mari kita bangkit tadi, mulai daripada sholat berjamaah, tilawah Quran. Ya, ada bahasa anak muda, one day one juz. Istilah bagus itu. Apa kan? Satu hari satu juz. Habis tidak bisa karena yang banyak, karena di depan TV. Lagi malam ahad kalau saya ngisi kuliah duha, kuliah subuh, ini kemudian keluar di Bekasi atau di mana, anak muda jalan dari mulai ya, ini sampai ke Bekasi yang pakai motor ya, jadi putra putri subuh begitu ya, sedih Pak. Tapi kalau malam ahad ada kumpul begini, maka kenapa kok malam ahad jadikan pengajian? Tes sudah tidak bagus kalau gitu. Kalau dia bisa meninggalkan kebiasaan malam mingguan, nah itu bagus. Ya, maka ini perlu dipelihara, perlu diseriusi, sehingga hal-hal yang perlu kita lakukan tadi tentang pemahaman. Jadi nanti ada kajian manhaj. Tidak bisa nanti sifatnya yang seperti tablet akbar, hanya membangkitkan semangat, kemudian ilmunya nggak tambah-tambah nanti. Jadi mesti harus ada bagaimana kajian akidah. Kalau perlu ada kajian akidah di tempat masjid yang lain, ke sana. Nah, sehingga nanti betul-betul bagaimana tentang ya iman tadi, bagaimana tentang bangkit dengan keimanan. Tentunya kita adalah dengan sehingga tarbiyah dalam persoalan tarbiyah fiqhiyahnya itu, tarbiyah fiqhiyahnya termasuk bagaimana Quran dalam tarbiyah tersebut. Nah, ya. Kalau gitu ya, ini sebagai bagaimana saya dulu pernah isi di masjid ini khutbah Jumat baru sekali. Kedua kali dulu tak tugaskan karena saya lagi ada acara kemana. Kemudian akhirnya karena Ustadz gak pernah ngisi karena ditugaskan yang lain ya. Kalau waktu saya jawab kalau yang muda gak boleh tampil ya nanti kalau saya tinggal saya boleh ganti kan. Maka ganti ini baik ya nanti ganti yang lain kan gitu sehingga punya mental berani. Karena ada orang yang bisa takut kalau di spa ya. Ada yang berani ya itu perlu ada yang muda. Ya saya senang sekali dengan majelis ini karena banyak anak muda dan tentu orang tua yang dorong Pak ya, dorong terus ya. Dan ini harus supaya banyak, gampang syaratnya. Kalau yang akan datang satu orang bawa satu, gimana caranya terserah. Mau dikasih doorpress apa? Atau di nanti kalau habis ngaji tak traktir terserah. Pokoknya yang penting bisa bawa satu. Ya, karena ini termasuk amal mulia mengajak saudara kita ya. Karena sekarang lemahnya kaum muslim ada toleransi. Anak rata-rata karena bodoh tidak paham Islam. Kalau dia sudah paham Islam, mengamalkan sama perintah, indahnya Islam begitu. Nikmatnya Islam, nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya tilawah Quran. Maka dia akhirnya sebagaimana orang yang kecanduan rokok. Ya, jadi kecanduan adalah yang baik. Kalau nggak baca Quran itu rasanya nggak enak. Sebagaimana bapak yang biasa merokok, wah kalau nggak merokok itu kecut. Ya. Kalau nggak baca Quran itu rasanya kecut. Kan gitu. Itu perlu dilatih gitu kan jadi indahnya Al-Quran. Dan besok kan yaitu bangkit
bersama Islam. Dan gambaran Islam tadi secara singkat dan sampaikan, yaitu kita paham Islam bil Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Demikian, dan dengan tanya jawab akan lebih berkesan dan mendalam. Dan yang penting lagi, saya ingin tumbuhnya kesadaran baru, ya kan? Ini penting, tumbuhnya kesadaran baru. Kalau cuma ilmu, wacana ilmu sudah ditumpuk banyak, nyatanya berjamaah masih jarang-jarang, ya, jarang-jarang. Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang mau bertanya langsung, harap mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang imam yang memimpin sholat. Jadi kan ada tuh imam yang pas sesudah sholat berjamaah ada yang memimpin doa, ada juga yang diam aja. Mungkin Pak Ustaz bisa jelasin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung langsung ya. Jadi, kenapa kok ada yang dikatakan? Memang Imam Syafi'i membolehkan, yaitu dalam rangka mengajari. Dalam rangka apa? Mengajari. Kalau sudah bisa harusnya sudah, jangan bisa kan? Jadi aslinya adalah diperbolehkan dalam rangka mengajari, dalam rangka mendidik. Tapi kalau sudah bisa, jangan. Maka kalau kita yang sudah haji atau umroh di masjid-masjid, khususnya di dalam, ya, kalau di Masjid Haram dan Masjid Nabawi sudah nggak ada tulisan itu, tapi tidak cek seluruh imamnya kan itu. Kemudian kalau di masjid yang di pedalaman apa semua, maka ada lauhah. Lauhah itu banner, ya, al-adkar ba'da sholat, dikir sudah sholat, cukup ditulis kadang di masjid depan, sehingga orang yang belum hafal misalkan dia cukup istighfar 3 kali selamat, ya, baca. Nah, ini lebih sangat apa? Dan kalau yang masih begitu, misalkan kita jangan sampai kemudian ukhuwah kita pecah, atau katakan, masjid itu rame-rame, saya nggak mau, nggak sah sholat itu. Sah tetap sholat di berjamaah di masjid yang umum, tapi pelan-pelan karena memang sunnahnya tidak dengan Allah alam selamat. Sebelum lanjut ke pertanyaan langsung, kita telah mendapat satu buah pertanyaan tertulis, yaitu iman manusia selalu naik dan turun. Bagaimana cara kita agar iman kita bisa stabil atau selalu naik? Ya, memang tadi perlu dibahas, kan baru tadi kita bahas tentang pemahaman, kita dahulukan. Betul, akidah Ahlus Sunnah bahwa iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Naiknya dengan apa? Yazidu bi ta'ah, naik karena taat kepada Allah, wa yanqus, jadi akan turun karena maksiat kepada Allah. Jadi kalau dia taat kepada Allah, imannya semakin naik. Tapi kalau dia maksiat, maka imannya menurun. Beda dengan pemahaman Murji'ah. Murji'ah itu iman senantiasa stabil, sekalipun pelaku maksiat yang paling maksiat, yang penting hatinya masih tetap. Nah, ini pemahaman yang batil, ya. Ahlus Sunnah yang namanya iman tadi itu yazidu wa yanqus. Iman ini naik dan turun. Yazidu bin ta'ah wa yanqusu bil maksiat.
Dan pertanyaannya, bagaimana supaya iman ini tetap naik? Ini luar biasa kalau bisa naik. Ya seperti kehidupan sahabat. Dalam Al-Quran terangkan, yazidu imanan ma'a imani. Allah berkenan menambah iman mereka dengan iman yang telah ada. Jadi imannya meningkat. Karena apa? Suasana ketaatan kepada Allah sedemikian rupa. Ya, suasana ketaatan karena tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan dibuka selebar-lebarnya, maksiat ditutup serapat-rapatnya. Sehingga suasana yang ada mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para polisi yang diurusi bukan soal lampu, yang diurusi yang tidak sholat berjamaah, yang tidak menutup aurat dengan standar yang benar, itu yang diurusi gitu. Ya. Jadi yang diurusi bukan, yang diurusi itu persoalan bagi kami. Nah ini yang paling pokok. Nah, sehingga itulah hikmah daripada tegak syariat itu akan menambah meningkatnya iman. Yazidu imanan ma'a imani. Kemudian apa lagi? Kalau saya ingin membuat beberapa hal, yaitu hendaklah perbanyak membaca kitab-kitab yang kaitan dengan persoalan masalah keimanan. Ya itu. Kemudian ini baca masalah kaitan dengan keimanan, khususnya ya tentang ma'rifat kepada Allah. Kemudian tambah lagi, yaitu hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran surah Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu bersama orang-orang yang shadiqin. Sudah iman, sudah takwa, masih disuruh bersama-sama shadiqin. Jadi kebersamaan sama-sama shadiqin ini penting. Bersama dengan orang-orang yang jujur, yang mengamalkan Islam, ulama yang amilun. Nah, ini penting. Ya. Maka lingkungan itu mempengaruhi. Pengaruhnya besar. Berkawan ini pengaruhnya besar. Maka hati kita lurus sama saudara kita yang paling lagi. Kalau kepada orang yang maksiat, yang masih itu melakukan, kita bukan bersama dia, tetapi kita dalam rangka mendakwai. Sehingga bersama-sama orang soleh, dia soleh bahkan meningkatkan solehnya. Bersama orang yang tidak soleh, dia tetap soleh. Kalau tidak bisa begitu, maka hati-hati, jangan coba-coba ke tempat yang tidak membawa peningkatan iman. Jadi itu jadi kajian, baca kitab ya, kajian kaitan dengan persoalan masalah akidah. Maka kajian akidah hukumnya adalah fardu ain. Kajian akidah hukumnya adalah fardu ain. Maka seorang suami dia harus mengajari kepada istrinya tentang persoalan masalah akidah, karena dia adalah berkewajiban itu fardu ain. Kalau dia tidak mampu, maka harus dia antar istrinya ke tempat majelis yang mengajarkan tentang persoalan